our goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Prisciliana Daulia dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan memaparkan wirausahawan yang menurut saya ini dapat memberikan motivasi buat teman-teman sekalian. Jadi wirausahawan yang kali ini akan dibahas sama saya pada kesempatan kali ini adalah namanya Putra. Dia usianya 29 tahun, asal dari Jogja. Kenapa menurut saya ini memotivasi saya? Karena usaha yang dia jalankan itu benar-benar dari nol, dan usahanya itu yang memerlukan modal yang besar. Tapi dia tidak memiliki modal yang cukup untuk usaha tersebut. Nah, karena dia berusaha dan juga tidak lupa untuk berdoa dan beribadah juga, jadi semuanya diperlancar. Jadi dia memulai bisnisnya di tahun 2016, di mana saat itu dia tertarik dikarenakan ayahnya memiliki kerjasama oleh salah satu PT batubara di Cilegon. Nah, dia membeli satu unit dulu dikarenakan dia belum memiliki uang yang cukup. Nah, kenapa dia membeli mobil truk itu? Sebenarnya dia dianjurkan untuk tronton karena itu penghasilnya lebih besar daripada unit-unit yang kecil seperti mobil roda 6 tadi. Tapi dikarenakan kurangnya dana atau modal awalnya, sehingga dia harus membeli ya kecil-kecil dulu lah, yang penting nabung dulu lalu untuk beli yang besar ya. Dan seperti yang kalian lihat sekarang di gambar sekarang ini, yang dari awal tadi juga itu merupakan mobil pertama dia, mobil roda 6 dia, dimana dia untuk mobil pertama ini, satu unit mobil pertama ini dia meminjam modal dari temannya sendiri demi bisnis. Jadi bisnis dia ini namanya bisnis trucking, atau yang biasanya mengangkat-angkat berat kayak batu pasir, batu bara, atau batu kapur sejenisnya. Kenapa sih tadi dia meminta 10 unit? Karena kalau hanya 5 unit tronton saja dia bisa satu hari itu penghasilan 39 juta. Sedangkan kalau misalkan itu mobil-mobil kecil, unit kecil seperti mobil truk yang roda 6 itu satu harinya hanya berpenghasilan di bawah 20 juta saja. Makanya itu dia berusaha untuk mencari modal lebih dan mengambil sebanyak 10 unit mobil kecil itu. Setelah dia memiliki 3 unit itu, dia mengambil 1 unit lagi, jadi 4 yang memiliki mobil roda 6-nya. Namun tidak selancar yang seperti kita bayangkan, yaitu sehari bisa memperoleh di bawah 20 juta. Karena masalah demi masalah mulai berdatangan. Ya, mulai dari angkutannya yang terlalu berat sehingga harus mengganti ban, juga ongkos sana sininya, solar, bensin, uang makan untuk supir, dan juga dia pernah menyewakan mobilnya itu kepada salah satu seseorang lah untuk dipinjam ke Jakarta. Nah, dia memberikan akses izin itu. Tahu-taunya tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari polsek bahwa mobilnya itu ditahan di polsek. Ternyata mobil itu yang bawa adalah seorang supir, di mana supir itu sebagai buronan dalam penggelapan dana kayak gitulah. Emang dia sukanya kayak gitu ya, kayak bagian Gimana usahanya dia usaha apa? Jadi dia usaha trucking itu kayak sejenis angkutan yang muatannya besar, truk-truk tronton kayak gitu. Dan kalian tahu kan kalau misalnya satu unit mobilnya itu berapa, dan dia itu bener-bener, kalau saya bilang tuh bener-bener
modal nekat banget, karena modal sepenuhnya tuh nggak cukup buat sepenuhnya. Modal tuh nggak cukup, maksudnya modalnya tuh cuman dia punya sebagian, nggak utuh. Jadi dia cari cara gimana caranya biar dia bisa memenuhi modal itu dengan modal yang setengah itu. Menurut saya itu sangat luar biasa banget ya, dari cara pikir dia gimana caranya dapetin duit untuk nutupin angsuran yang ini, nutupin angsuran yang ini, dan juga gimana tetap kuat walaupun udah jatuh bangun dan masalah datang aja dari usaha trackingnya dia, yang dari mulai ke cancel, abis itu yang masalah mobil, terus masalah angsuran, terus masalah mobilnya di polsek. Itu menurut saya luar biasa banget, karena dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kuat, dan juga ya kalau bayangin kalau misalnya kita udah ngedown di situ kan pasti kitanya ya udah berhenti, langsung pindah haluan lagi kan. Tapi dia tetap aja dia terusin. Terus sekarang dia walaupun mobilnya yang dia kumpulin dari awal dia usaha itu semuanya sudah nggak ada, tapi tergantikan dengan dua tronton ini penghasilannya lebih besar daripada 4 unit mobil yang kecil-kecil tadi atau yang roda 6 tadi itu. Lalu dari semua usaha dia dari tahun 2016 tadi sampai dengan sekarang, dia bisa membuka usaha baru lagi, yaitu di bidang agrobisnis. Luar biasa kan? So, jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah pantang menyerah, tetap sabar, gunakan akal sehat kalian, dan juga sediakan atau siapkan rencana, jangan A doang tapi B, C, dan seterusnya. Selamat menjadi wirausahawan muda.